在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan tatapan tegas saat dia menatap Yao Bingyun. Dia bergumam, Dao Karma terlalu ilusi. Menurut langkah ketiga yang saya lihat, semua Dao surga harus kembali ke asalnya yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa asal-usul karma Dao itu, tetapi untuk membuat domain saya bersifat jasmani, saya perlu melahap domain orang lain untuk memahami karma domain mereka. Pahami domain mereka, lalu mengubahnya menjadi domain karma saya sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menekan jarinya di antara alis Yao Bingyun. Namun, saat kedua jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menatap wajah pucat Yao Bingyun dan merenung dalam diam. Melahap domain orang lain, berarti mengambil semua Dao mereka dan menggunakannya sebagai milik Anda. Namun, Dao surga tidak ada habisnya dan Tao tidak terbatas. Begitu saya mulai melahapnya, itu akan menjadi preseden dan saya harus melahap Tao tanpa henti di masa depan. Sebagai hasilnya, saya akan berakhir dengan berjalan di jalur tanpa harapan yang sama dengan All Seer. Namun, jika saya tidak melahap, saya tidak akan memahami karma dan itu akan tetap bersifat ilusi. Haruskah saya melahap atau tidak melahap? Sangat jarang bagi Wang Lin untuk meragukan masalah selama ini. Dia tidak merasa kasihan pada Yao Bingyun, dia hanya mencari Dao-nya sendiri. Langkah ini sangat penting karena ini adalah pilihan Dao. Penggarap menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menanam Dao. Dao setiap orang berbeda, tergantung pada perasaan dan pengalaman seseorang, Dao mereka selalu berubah. Segala sesuatu di dunia bisa menjadi Dao. All Seer pernah berkata bahwa dia memiliki 3.600 inkarnasi dan setiap inkarnasi mengontrol mantra surgawi. Setelah melahap begitu banyak Tao, dia masih belum mencapai langkah ketiga bahkan setelah puluhan ribu tahun. Namun, jika saya tidak melahap, saya tidak akan memahami domain karma, itu tetap samar dan tidak pasti. Jika saya tidak memiliki arah, bagaimana saya harus mencari Dao? Wajah Wang Lin dipenuhi ketidakpastian. Tatapan matanya bergantian antara kebingungan dan ketegasan saat tangan kanannya melayang di atas Yao Bingyun. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa benar-benar menekan jari-jarinya. Waktu perlahan berlalu, matahari bergerak di atas cakrawala, hari berubah menjadi malam, dan 3 hari berlalu. Bagi Wang Lin, 3 hari ini terasa seperti 300 tahun, dan bahkan penampilannya tampak sudah tua. Dalam 3 hari ini, tubuhnya tidak bergerak. Badai berkecamuk di dalam hatinya yang memenuhi tubuhnya. Wang Lin bergumam, Dao. Apa itu Dao? Kata-kata seperti itu telah keluar dari mulutnya berkali-kali selama 3 hari ini. Seolah-olah dia bertanya pada dirinya sendiri, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, apa itu Dao? Saat mengejar Dao, dia tidak menyadari bahwa energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Dalam 3 hari terakhir, itu berubah dari beroperasi perlahan menjadi berakselerasi secara bertahap, hingga hari ketiga, ketika itu seperti badai yang hampir tidak terkendali. Pada akhirnya, energi asal keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran. Pusaran ini berwarna hitam dan putih. Pusaran hitam dan putih tampak seperti yin dan yang saat berputar. Meskipun terintegrasi, mereka jelas berbeda satu sama lain. Pusaran ini menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Wang Lin sama sekali tidak menyadari hal ini karena dia tenggelam dalam pencarian Dao. Jiwa asalnya perlahan-lahan kembali dari naga guntur kuno saat dia mengejar Dao-nya. Itu benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ia juga duduk dan mengangkat tangannya seolah-olah sedang menunjuk pada sesuatu, tetapi ia tidak meletakkan tangannya kembali. Seolah-olah itu menunjuk pada kehidupan Wang Lin, hidupnya mencari Dao. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama jatuh di planet Qingling. Manusia di planet ini terbangun dari tidur mereka dan melanjutkan hidup sederhana dan biasa mereka. Para pembudidaya sedang mengolah energi spiritual yang dari matahari. Kecuali hari ini energi spiritual tampak sangat aktif dan beberapa kali lebih kaya dari sebelumnya.
Hampir semua pembudidaya memperhatikan hal ini dan sangat terkejut. Mereka segera mencari tempat untuk bercocok tanam. Beberapa orang secara bertahap menemukan bahwa ketika menghadap timur laut, energi spiritual yang mereka tanam akan menjadi beberapa kali lebih padat, sehingga beberapa orang terbang ke arah timur laut. Bagian timur laut planet Kingling adalah tempat puncak Hengyun berada. Pada saat ini ada pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya 5.000 km dari puncak Hengyun. Seolah-olah mereka menyembah gunung saat mereka bercocok tanam. Terkadang, periode budidaya yang singkat dapat menyamai beberapa hari budidaya. Pada saat ini, gambar langit dan bumi muncul di puncak Hengyun Peak. Gas putih dan hitam memenuhi puncak dan bergabung bersama, membentuk citra yin dan yang. Dari kejauhan, gambar hitam dan putih terlihat sangat cerah di bawah langit biru. Itu seperti lukisan, dan itu mengejutkan hati semua orang yang melihatnya. Kejutan ini datang dari jiwa dan menyebar ke seluruh jiwa. Tampaknya mengandung kekuatan misterius yang membuat mereka semua tenggelam di dalamnya dan tidak dapat menarik diri. Apa itu Dao? Pada saat ini, suara kuno ini bergema di dalam jiwa semua pembudidaya di planet Kingling. Suara ini mengandung aura kuno, seolah-olah telah mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ada upaya terus-menerus untuk mencari bukti untuk mengkonfirmasi Dao-nya. Ketika mendarat di telinga semua orang, itu membuat semua orang tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Hati mereka semua tanpa sadar bertanya pada diri sendiri. Apa itu Dao? Di puncak Hengyun, gua di sekitar Wanglin berubah menjadi debu dengan embusan angin. Itu menjadi debu yang terbawa angin dan menghilang. Seluruh gua di puncak menghilang, hanya menyisakan Wanglin dan Yao Bingyun yang belum terbangun. Jari-jarinya masih di atas dahi Yao Bingyun. Di atas mereka adalah gambar melingkar yin dan yang. Itu berputar perlahan, dan energi spiritual di planet Kingling terpengaruh olehnya. Energi spiritual perlahan menyebar. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar planet, mereka akan melihat bahwa seluruh planet diselimuti hitam dan putih. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jika seseorang dengan budidaya leluhur darah lewat, mereka akan terkejut. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai Dream Dao oleh orang-orang dari langkah kedua. Rumor mengatakan bahwa pada awalnya, ada seorang manusia bernama Peng Zhu yang bisa mendapatkan pencerahan di Dao dari mimpinya. Dia menjadi surgawi kuno dan mencatat puluhan ribu hati Dao. Dia bisa melihat menembus matahari dan bulan. Wanglin bingung saat dia mencari bukti Dao-nya. Dia tenggelam dalam mimpi, seolah-olah dia telah meninggalkan tubuh fisiknya dan perlahan-lahan melayang. Namun, ini bukanlah jiwa asalnya karena jiwa asalnya masih ada. Apa itu Dao? Di bawah keadaan aneh ini, dia merasakan tubuhnya perlahan menghilang dan menjadi satu dengan planet Kingling. Seolah-olah dia adalah planet. Wanglin bepergian, terus-menerus mencoba untuk mengkonfirmasi Dao-nya. Terkadang dia bingung, terkadang dia ragu, dan terkadang dia bingung. Dao surga tidak ada habisnya, jadi mencoba untuk memahami itu sangat sulit. Saat dia mengikuti angin, Wanglin sepertinya mengalami mimpi. Dalam mimpi ini, dia sepertinya telah menjadi planet Kingling. Dia bisa melihat, mendengar, dan merasakan tindakan setiap makhluk hidup di planet ini. Dia melihat kelahiran bayi, kematian orang tua, kasih sayang orang tua, tatapan kekasih, perpisahan, reuni, perbuatan baik, dan kejahatan tanpa akhir. Pada akhirnya, apa itu Dao? Wanglin bingung. Setelah melihat semua ini, dia masih tidak menemukan jawaban. Saat dia terus mengejar dan mencari konfirmasi, dia menjadi lebih bingung. Energi spiritual di planet Kingling menjadi lebih padat, tetapi mengandung sedikit kebingungan. Siapapun yang membudidayakannya akan segera tenggelam dalam alam misterius, dan sepertinya menyatu dengan planet Kingling. Pada saat ini, pikiran mereka dikendalikan tanpa sadar untuk mengejar hasil. Pengejaran Wanglin berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Baginya, itu sepertinya tidak ada habisnya saat dia menyebar ke seluruh planet Kingling. Di sebuah kota kecil, seorang lelaki tua yang dihormati dan dikagumi bernama Xie menyalakan lampu minyak pada larut malam. Dia kemudian mengambil sebuah gulungan dan hendak membacanya. Angin sepoi-sepoi masuk ke dalam ruangan, menyebabkan lampu minyak berkedip, dan lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Suara kuno muncul di ruangan itu.
Anda adalah orang bijak di kota ini. Tahukah kamu apa itu Dao? Wajah lelaki tua itu segera menjadi pucat dan gulungan di tangannya jatuh. Matanya penuh dengan teror saat dia gemetar dan berkata, "Kamu, apakah kamu manusia atau hantu?" Kuno menggema sekali lagi, "Apa itu Dao?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sambil memaksa dirinya untuk tenang dan suaranya bergetar. Orang tua ini tidak mengerti apa itu Dao. Suara itu menghilang di kejauhan sambil mendesah. Ruangan itu kembali normal, tetapi lelaki tua itu tidak lagi ingin membaca. Angin sepoi-sepoi menyebar ke seluruh planet Kingling. Hampir setiap sarjana di planet ini ditanyai pertanyaan ini melalui berbagai cara. Pada akhirnya mereka semua memiliki jawaban yang berbeda, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Bingung, Wang Lin tenggelam dalam mimpinya dan terus mencari tanpa akhir. Seolah-olah dia bisa terus mencari arti sebenarnya dari Dao selamanya. Pada hari ini, lelaki tua bernama Xie yang diinterogasi oleh Wang Lin sedang berputar-putar di dalam rumahnya dan tidak bisa tenang. Seolah-olah suara kuno akan bergema di dalam benaknya setiap kali dia tenang. Dia menghela nafas berat sebelum mengambil payungnya dan berjalan keluar pada hari hujan ini. Saat dia berjalan-jalan di kota, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Apa itu Dao? Saya pikir saya dipenuhi dengan pengetahuan dan bahwa saya telah melihat ke seluruh dunia. Namun, saya bingung dengan apa yang ditanyakan hantu aneh itu kepada saya. Apa itu Dao? Sambil bingung, lelaki tua itu tanpa sadar datang ke bagian utara kota. Ada seorang lelaki tua yang duduk di sisi sungai. Orang tua itu mengenakan jas hujan saat dia melempar jaring ke sungai untuk menangkap ikan. Orang tua bernama Xie melihat semua ini tanpa ada fokus di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa itu Dao? Pada saat ini, lelaki tua yang mengenakan jas hujan itu berteriak kegirangan sambil menarik jaring ikan, yang berisi sejumlah besar ikan. Ikan-ikan itu terus-menerus meronta dan membuka mulutnya untuk mencoba menelan air sungai. Mata mereka tampaknya dipenuhi dengan keputusasaan saat tubuh mereka berjuang keras di jaring. Adegan ini yang menimpa orang tua bernama Xie seperti kilat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap ikan di jaring dan orang tua yang menarik jaring itu. Mungkinkah ini Dao? Akulah ikannya, jala adalah Dao, dan sungai adalah langit. Orang tua dengan jaring adalah pencipta yang mengontrol takdir. Saat orang tua bernama Xie itu bergetar, angin kencang memenuhi dunia. Angin kencang ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Orang tua dengan jaring itu ketakutan. Dia melonggarkan jaring dan duduk di tanah, dipenuhi teror. Bahkan lelaki tua bernama Xie mundur beberapa langkah dan memaksa dirinya untuk tenang. Angin mengembun membentuk seseorang, Wang Lin. Dia menunduk untuk melihat ikan yang kembali ke sungai dengan pencerahan di matanya. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi dengan energi spiritual dan itu memasuki tubuh lelaki tua bernama Xie. Kamu memberiku pencerahan, jadi aku akan memberimu kesempatan. Seolah-olah guntur yang menghancurkan bumi dari awal waktu telah mendarat di Wang Lin. Pikirannya bergemuruh hebat, dia mengerti. Dao surga adalah sesuatu yang semua orang bisa buktikan dan semua orang bisa konfirmasi. Langit bukanlah Dao. Dao dibentuk oleh keinginan langit dan bumi. Setiap orang dapat memiliki keinginan ini. Seperti ikan yang hidup di sungai. Itu tidak melanggar langit atau memprovokasi yin dan yang, ia hidup dengan damai dan bebas. Sungai ini adalah surga, dunia. Ikan adalah semua makhluk hidup yang ada di dunia. Namun, jaring menarik ikan keluar dari sungai. Jaring ini adalah Dao, hukum dunia. Dimanapun Anda berada, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari Dao. Jaring ini suatu saat akan menarik ikan keluar dari sungai. Begitu keluar dari sungai, ikan tersebut akan menghadapi hukum dunia. Entah itu mematuhi dan memasuki siklus reinkarnasi atau harus memberontak. Hancurkan jaring dan berontak. Pembudidaya seperti ikan yang berjuang. Semakin sengit perjuangan mereka, semakin mereka menentang Dao. Ini Dao, apakah itu hidup dan mati atau karma? Semuanya dibentuk oleh keinginan Dao. Saya karma? Angin bertiup di langit dan membawa Wang Lin ke langit, tidak meninggalkan jejak. Dia meninggalkan lelaki tua yang ketakutan dengan jas hujan dan lelaki tua bernama Xie merasakan kehangatan di tubuhnya.
Orang tua bernama Xie bergumam, apakah dia orang atau dia hantu? Angin berhamburan dan menyatu dengan planet Qingling. Pada saat ini, energi spiritual meningkat berkali-kali lipat. Pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan energi spiritual yang tak ada habisnya menyembur keluar. Energi spiritual mengisi sungai satu demi satu dan menjadi hijau. Saat energi spiritual menyembur keluar dari bumi, batu roh terbentuk di pegunungan biasa, menyebabkan gunung menjadi gunung roh. Semua ini karena Wang Lin. Ketika Wang Lin berada di dalam Dream Dao, dia menjadi satu dengan planet Qingling. Dia adalah planet dan planet itu adalah dia. Pencerahan Wang Lin di Dao adalah karena dia menjadi planet Qingling. Ini menyebabkan serangkaian perubahan drastis, seolah-olah planet Qingling juga memperoleh pencerahan. Orang-orang punya semangat, jadi mereka bisa memahami Dao. Binatang memiliki jiwa, jadi mereka juga bisa tercerahkan. Segala sesuatu di dunia ini yang memiliki roh atau jiwa dapat memahami Dao. Planet ini memiliki jiwa dan juga dapat diterangi. Wang Lin bergabung dengan planet Qingling dan memperoleh pencerahan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan jiwa planet Qingling. Ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas merasakan jiwa yang berbeda dari seorang kultivator. Jiwa semacam ini adalah ilusi, tetapi ia ada. Itu tidak memiliki pikiran, tetapi ada kekuatan naluriah. Kekuatan ini berasal dari pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di planet Qingling, dari kehidupan dan kematian semua manusia dan makhluk. Itu telah dibuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, iblis yang tersebar bisa menarik jiwa sebuah planet. Sekarang jika saya mau, saya juga bisa. Suara perkasa ini bergema di seluruh planet Qingling. Itu berubah menjadi ledakan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh planet. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai menyembah gemuruh guntur ini. Pikiran pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergetar ketika mereka berlutut dan menyembah guntur ini. Di antara manusia, lelaki tua bernama Xie menatap kosong ke langit. Getaran dari jiwanya memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia berkembang pada saat ini. Dia bukan hantu. Semacam pencerahan muncul di dalam hati lelaki tua bernama Xie. Dia diam tapi keluar dengan tekad. Energi spiritual di planet Qingling mulai meningkat seperti orang gila. Semua pembudidaya jiwa baru lahir dalam budidaya pintu tertutup yang mencoba masuk ke tahap formasi jiwa merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka mulai berputar dengan cepat. Pencerahan Wang Lin menyebabkan perubahan drastis di planet Qingling. Mereka yang telah berada di tahap jiwa baru lahir untuk waktu yang lama yang tidak bisa masuk ke formasi jiwa mendapatkan manfaat besar dari pencerahan Wang Lin. Mereka yang setengah langkah ke tahap formasi jiwa memperoleh pencerahan di domain mereka sendiri dan mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin membiarkan planet Qingling menembus batas yang mencegah para pembudidaya mencapai tahap pembentukan jiwa. Ini menyebabkan planet Qingling mencapai penyelesaian. Planet ini bukanlah planet terbuang seperti yang terlihat di permukaan, tetapi masih anak-anak. Jika diberi waktu yang cukup, bertahun-tahun yang tak terhitung dari sekarang akan mampu membentuk urat nadi roh dan menjadi planet spiritual sejati. Pencerahan Wang Lin mempercepat pertumbuhan planet dan memungkinkannya memiliki energi spiritual yang padat sebelumnya. Puncak Heng Yun adalah asal dari pencerahan Wang Lin. Pada saat ini, dari bawah ke atas, setiap inci darinya berubah menjadi batu roh dan itu menjadi gunung roh yang nyata. Kekayaan energi spiritual di sana tidak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan dari segala arah di planet Qingling mulai memadat di sini. Kekuatan ini ilusi, tetapi semua pembudidaya menyadarinya. Bahkan manusia bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan ini dengan cepat terkondensasi di puncak Heng Yun dan ke dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin bangun. Matanya cerah, tapi sepertinya mengandung alam semesta. Ekspresinya gembira, tetapi kekuatan surga mengelilinginya. Wajahnya pucat, tapi itu mengandung sedikit kecerahan. Tubuh Wang Lin memancarkan aura seseorang yang telah menyadari Dao mereka sendiri dan memperoleh kendali penuh atas diri mereka sendiri. Tubuh ini ada di sini dan jiwa asalnya ada di sini. Namun, jika seorang kultivator datang dan menutup mata mereka, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Seolah-olah Wang Lin sudah bergabung dengan dunia. Sebelumnya, saat dia bergabung dengan dunia, tubuhnya akan menghilang.
Namun, meski tubuh dan jiwanya ada di sana saat ini, mereka memberikan perasaan bahwa dia telah menyatu dengan dunia. Seolah-olah dengan pikiran, jarak tidak ada lagi. Seolah-olah pikirannya adalah karma. Langit tidak meninggalkan jejak. Saya secara tidak sengaja memasuki karma saya sendiri. Jika bukan karena pencerahan, saya khawatir saya tidak akan terbangun. Masalah ini aneh. Seolah-olah banyak pikiran memenuhi pikiran saya dan menggantikan kewarasan saya untuk memaksa saya bertindak menuju cita-cita tertentu. Wang Lin mengangkat kepalanya sambil menatap langit dan menampakkan tatapan dingin. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh dan mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat dia melihat ke langit, ada kekuatan tak terbatas yang datang dari planet Qingling. Itu datang dari setiap pembudidaya, setiap makhluk fana, setiap makhluk hidup. Kekuatan ini berkumpul menuju Wang Lin seperti orang gila dan melesat ke langit. Mereka semua berkumpul di dalam Wang Lin untuk memberontak melawan surga. Gambar yin dan yang perlahan berputar di langit di atas Wang Lin. Gambar hitam dan putih mengeluarkan energi asal yang kuat. Saat itu berputar karena menyerap semua cita-cita dari semua makhluk hidup di planet ini untuk membentuk kekuatan yang menentang surga. Kemudian itu dibebankan ke langit. Seluruh langit berubah warna seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mundur dengan cepat. Sesaat kemudian, langit masih tetap langit, tapi di mata Wang Lin, itu jauh lebih tenang. Sementara ini terjadi, di tempat yang jauh di mana keempat domain itu terlindungi, King Sui sedang berkultivasi di dalam pavilion yang tenang di kuil surgawi guntur. Saat ini, dia membuka matanya. Matanya tenang tanpa gangguan sedikit pun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ke kejauhan seolah tatapannya bisa menembus bintang. Guru pernah bercanda bahwa jika seseorang dapat mempelajari salah satu mantranya, mereka dapat dianggap sebagai murid Baifan. Orang ini belajar Call the Wind secara kebetulan. King Sui diam-diam merenung sejenak dan matanya menunjukkan sedikit melankolis. Guru, murid tidak kompeten. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, saya harus menemukan alasan mengapa alam surgawi runtuh dan mengapa saya menjadi gila. Aku akan membalas dendam untukmu. Di planet Qingling, Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit. Setelah pencerahannya, dia setengah langkah ke tahap nirvana skrial. Dia membutuhkan tetapi pemikiran untuk menjadi kultivator langkah kedua yang sejati. Untuk mencapai tahap penggorengan nirvana hanya dengan sedikit lebih dari 1000 tahun budidaya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Wang Lin, seseorang dengan bakat biasa tetapi dengan cita-citanya sendiri dan sifat pantang menyerah, mampu mencapai ketinggian seperti itu setelah bertahan hanya selama 1000 tahun. Ketika dia masih di planet Suzaku, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa dia akan sampai sejauh ini. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika dia terbangun, dia hanya melepaskan sedikit kultivasinya dan sudah menyebabkan perubahan seperti itu. Wang Lin dapat membayangkan bahwa pada saat dia menerobos, pembalasan akan segera tiba. Mata Wang Lin menjadi dingin. Karena dia tidak mau menyerah ke surga ketika dia mencapai tahap ascendant, setiap kali tingkat kultivasinya meningkat, dia akan ditekan oleh pembalasan. Kekuatan retribusi lebih kuat dan aneh dari sebelumnya. Wang Lin menunduk dan menatap Yao Bingyun, yang belum terbangun. Tangan kanannya tidak ragu-ragu dan dia menekan di antara alisnya. Melahap domain adalah jalan yang salah. Namun, sebelum ini, ide ini bergema di benak saya. Jika bukan karena pencerahan, saya akan tenggelam dalam dilema sampai dao saya hancur. Saat jarinya menyentuh dahi Yao Bingyun, mata Wang Lin menampakkan cahaya misterius. Seolah-olah dia telah bergabung dengan dunia. Jalan yang benar bukanlah melahap tapi meminjamnya untuk dipahami. Pinjam dao orang lain untuk mengonfirmasi karma. Ini adalah cara yang benar untuk membiarkan karma mencapai penyelesaian. Wang Lin menarik napas dalam dan perlahan menutup matanya. Domainnya muncul. Ikan hitam putih di langit perlahan berputar dan turun. Itu akhirnya tenggelam ke dalam tubuhnya dan tubuh Yao Bingyun. Manik menantang surga di dalam Wang Lin mulai berputar dan perlahan-lahan menyerap yin dan yang. Adik, sebuah suara lemah datang dari kehampaan. Suara ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ketika jatuh di telinga seseorang, itu akan menyebabkan hati gemetar kesakitan. Suara itu bergumam, adik.
Kakak perempuanmu akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Tunggu aku. Kesedihan itu sangat kuat dan tidak akan hilang. Di dalam kehampaan hitam, Wang Lin diam-diam mendengarkan suara ini. Dia tidak merasakan suka atau duka. Saat suara itu menggema, awan tampak muncul di kehampaan. Mereka menyelimuti daerah itu seolah-olah Wang Lin telah memasuki kedalaman awan. Di dalamnya ada seorang gadis muda yang sedang memegangi lututnya. Matanya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tubuhnya rapuh, seolah-olah angin bisa menerbangkannya. Di bawah rambutnya yang tergerai, kulitnya pucat dan penuh ketidakberdayaan. Kakak, kakak, sebuah suara malu-malu keluar dari mulutnya. Kakak berjanji bahwa selama hidup ini, aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Adik perempuan, jangan menangis, kakak perempuanmu ada di sini. Jangan takut, kamu hanya pergi ke tempat yang jauh untuk menunggu kakak. Begitu aku memiliki kekuatan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan menangis, ibu sudah tidak ada lagi, hanya kita berdua yang tersisa. Tidak ada yang akan mengganggumu di sana. Dengarkan kata-kata kakak, tunggu dan tunggu aku. Gadis itu mengangkat kepalanya. Wajahnya berlinang air mata saat dia bergumam, kakak, aku tidak ingin pergi, aku takut. Dia menangis, tetapi sepasang tangan tua tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tangannya langsung meraih gadis itu dan dia menghilang jauh ke dalam kehampaan. Kakak, kakak, tangisan minta tolongnya terus bergema, tapi pada akhirnya perlahan-lahan menghilang. Adik, selama hidupku, aku pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku, tetap kuat dan tunggu aku. Suara tangis yang diisi dengan kesedihan yang tak terbayangkan dan tak terlukiskan mengisi kekosongan. Kesedihan ini sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika itu memenuhi area tersebut, itu menyebabkan kekosongan runtuh. Ini memicu badai yang dengan cepat mengambil semuanya dan ingin menghancurkan semuanya. Leluhur, anak-anak tidak bersalah. Biarpun aku, Yao Yun, harus menderita hukuman, aku akan membawa kedua anak ini keluar dari planet darah. Pria parubaya itu mengatupkan giginya. Awan di bawahnya dengan cepat terbang ke langit. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba berubah dan tangan iblis muncul dan meraih awan merah. Dalam sekejap, awan merah itu runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan pria parubaya berwajah pucat dan dua gadis kecil yang ketakutan. Yao Yun, kembali, kata sebuah suara kuno. Itu dipenuhi dengan keagungan, tidak membiarkan siapapun melawan. Wajah Yao Yun dipenuhi amarah dan dia berteriak, kenapa, leluhur? Mereka adalah anggota keluarga Yao kami juga. Karena mereka adalah anggota keluarga Yao, inilah hidup mereka. Mereka tidak bisa kabur. Sejak mereka lahir, mereka ditakdirkan untuk menjadi jiwa dari harta ajaib itu. Suara kuno tidak bisa dipertanyakan. Hembusan angin menyapu langit dan membawa pergi pria parubaya dan kedua gadis itu. Di luar aula leluhur keluarga Yao, tubuh Yao Yun dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya pucat dan dia batuk seteguk darah. Setelah dia mendarat, dia mundur puluhan kaki dan tertawa sedih. Dia menyaksikan kedua gadis itu dibawa ke aula leluhur yang dipenuhi dengan kepanikan dan kebingungan. Seolah-olah mereka dimangsa oleh aula leluhur. Demikian pula, ini semua dilihat oleh Wang Lin. Dia menyaksikan ini dalam keadaan misterius saat dia mengkonfirmasi Dao Yao Bingyun. Semua ini dibentuk oleh Dao Yao Bingyun. Itu adalah akar dari daunnya. Leluhur, apakah harta magis keluarga itu penting? Bingyun dan Mengyun tidak punya ayah. Bahkan ibu mereka hanyalah salah satu alat Anda dengan tujuan melahirkan dua anak yang menyatu dengan roh harta karun. Keduanya akan menjadi jiwa baru untuk harta ajaib. Yao Yun menampakkan senyum sedih. Dia memiliki kasih sayang yang sangat khusus untuk kedua anaknya. Ini karena ibu mereka adalah kakak perempuannya. Anggota keluarga Yao generasi kedua yang paling berbakat selama bertahun-tahun. Kakak benar, nenek moyang lama telah dirasuki iblis. Keluarga Yao di masa lalu sudah tidak ada lagi. Ketika kakak laki-laki dengan tegas pergi, saya bingung. Namun, sekarang saya mengerti pikiran kakak.